Assalamualaikum Ustadz Hanif. Sepertinya belum masuk ya Pak Haji ya. Saya coba Belum masuk. link Ada dulu Ustadz Heri beliaunya. ini. Ada Ustadz Heri. Mungkin tafadhol Iya. Ustadz Heri. Oh ini alhamdulillah sudah Alhamdulillah. masuk. Persilakan Bapak Haji untuk memandu acara sore ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam terdengar suara warahmatullahi saya? wabarakatuh. Insya Allah terdengar Mas Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Hadirin insan astrografi yang saya hormati, khususnya kepada Ustadz Hanif Lutfi yang telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kita pada hari ini kita bisa bersama untuk melaksanakan kajian kembali, kajian fikih yang akan diisi oleh Ustadz Hanif Lutfi. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah bagi Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Tanpa panjang lebar, malah kita mulai saja kajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengkaji mengenai mandi janabah, Ustaz ya. Ya, betul. Untuk kali ini silahkan kepada Ustadz, Ya. kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tak lupa saya mengawali kajian sore kali ini dengan berharap memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir pada kesempatan sore kali ini senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah berkahi kehidupan kita, berkah rezekinya, berkah keluarganya, dan juga berkah usianya. Dan Amin. insya Allah salah satu bentuk keberkahan dari usia itu, meskipun kita sibuk dengan urusan pekerjaan, tapi tiap sore di hari Rabu kita adakan kajian. Yang hari ini sedianya biasanya saat pekan ketiga, tapi karena kemarin pas 17 Agustus ini pekan keempat, dan kita insya Allah melanjutkan tentang diskusi kita berkaitan dengan fikih thaharah. Di pertemuan yang lalu saya telah membahas tentang beberapa alasan mandi janabah atau mandi junub. Hari ini saya akan melanjutkan tentang contoh bagaimana Nabi dahulu mandi janabah. Kita baca hadisnya, riwayat dari Imam Bukhari Muslim, sanadnya sahih, dan nanti dari sini ada sedikit perbedaan di antara para ulama terkait bagaimana kita mandi. Dan kita nanti akan melihat bagaimana Nabi mandi, dan dengan itu kita bisa memperbandingkan dengan mandinya kita hari ini. Hadis ini dari Aisyah, istri beliau, karena memang yang tahu tentang mandi Nabi berarti ya istri beliau. Aisyah itu bilang, qalat
Kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati, ketika Nabi mandi junub, ya bada'u. Nabi mengawalinya dengan fayaghsilu yadaihi, yaitu dengan membasuh kedua tangan. Ya, ini membasuh kedua tangan. Kemudian apa? Tumayuf berihu biyaminhi ala shimalihi. Kemudian beliau ini dari tangan kanan beliau ini ada air disiramkan ke tangan kiri. Kemudian fayaghsilu farjahu, kemudian membersihkan kemaluan beliau dengan tangan kiri. Ya, ini ngirit air banget nih. Kalau kita mungkin membersihkan kemaluan nggak mungkin pakai satu tangan, pakai dua itu kan. Kalau Nabi satu cukup. Ini minimalnya seperti itu. Tsumma yatawaddau. Lah disinilah yang nanti akan jadi perdebatan di antara para ulama. Nabi itu kan mandi junub, tapi kok wudhu lagi gitu kan loh. Tapi kok wudhunya malah sebelum mandi. Nah disini nanti jadi perdebatan di antara para ulama. Mulai yang pertama tentang apakah orang mandi junub harus wudhu atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun wudhu kok di awal. Ini kan baru basuh mencuci tangan, kemudian membersihkan kemaluan, terus wudhu. Ya, belum nyiram badan nih. Kalau ternyata habis wudhu kok ternyata menyentuh kemaluan lagi atau pipis lagi, itu wudhu lagi atau tidak. Ini dua hal nanti jadi perdebatan, termasuk tambah satu ya, 3. Ketika kita bicara mengenai memandikan jenazah. Ya, salah satu dalam rangka memandikan jenazah itu Nabi menyuruh untuk dimulai anggota badan wudhunya persis dengan mewudhukan. Cuma masalahnya begini, yang jadi fardu kifayah dari orang yang meninggal itu kan dimandikan. Pertanyaannya kan juga diwudhukan, tapi kalau nanti sudah dikafani kok keluar yang membatalkan wudhu atau disentuh, misalnya jenazahnya laki-laki disentuh oleh perempuan yang bukan mahramnya, itu apakah mayatnya wudhu lagi atau tidak? Nah ini turunan dari hadis tadi. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian summa ya'khudul ma'a. Kemudian Nabi mengambil air, fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Mengambil air kan berarti kan pertama cuci tangan, yang kedua membersihkan farji, yang ketiga wudhu, yang keempat apa? Kepalanya ya dibersihkan. Pastinya dulu belum ada sampo ya, dan belum ada sabun ya. Kemudian summa hafana ala roksi salah sahfanatin. Ya, kemudian Nabi menyiram setelah tadi membasuh menyela-nyela rambutnya begini, kemudian disiram kepalanya 3 kali. Summa afadhu ala sa'iri jasadihi, kemudian Nabi mengalirkan ke seluruh tubuhnya. Summa ghassala rijlaihi, yang terakhir dicuci kakinya. Ini secara sanad hadisnya sahih, tapi apakah mandi junub harus seperti ini atau ada yang wajib, ada yang sunnah? Disinilah peran ulama menjelaskan. Ya, kalau kita bicara tentang mandinya Nabi bagaimana? Lah ini hadisnya. Tapi kalau apakah yang jadi rukun dari mandi, apakah yang sunnah dari mandi? Lah di sini yang menjelaskan para ulama. Kenapa para ulama menjelaskan? Karena biar orang itu lebih paham dari sekian gerakan dari mandinya Nabi, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang harus, mana yang tidak. Nah, disinilah nanti para ulama menjelaskan. Menjelaskannya dengan beragam versi. Nah, ini saya tuliskan dengan banyak ragam versi ya, jamaah yang dirahmati Allah, biar teman-teman nanti tambah paham dan tidak kagetan kalau ternyata ada 1 atau 2 pendapat yang berbeda. Kita akan lihat. Yang pertama, hampir semua para ulama mengatakan mandi junub harus niat. Ya, mulai dari Maliki, Syafi'i, Hambali harus niat. Meskipun ingat niat itu adanya dalam hati. Maksudnya sebelum mandi dia niat, oh aku mandi junub. Ya, meskipun nggak harus dilafadzkan. Meskipun kadang-kadang kalau kita kan biasanya melafadzkan niat kan, nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Itu aslinya cuma melafadzkan saja. Tapi kalau tidak dilafadzkan pun sebenarnya nggak masalah. Yang penting kalau mau mandi, niat aku mau mandi junub. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan ulama mengatakan sunnah membaca basmalah. Cuma yang jadi masalah persis
dengan apa yang terjadi ketika wudhu di dalam kamar mandi. Nah, kalau baca bismillah kok di toilet gimana ya, gitu kan. Ya, sebenarnya sih kalaupun harus dibaca sih ya enggak. Para ulama mengatakan hukumnya sunnah, meskipun dalam madzhab Hambali mengatakan wajib. Kalaupun dibaca jangan dilafatkan, dalam hati cukup. Oke ya. Kemudian mencuci tangan. Nah, ulama mengatakan mencuci tangan hukumnya sunnah. Kemudian menghilangkan najis sunnah. Wudhu sunnah. Artinya kalau pas mandi junub kok tidak wudhu pun itu sebenarnya sudah sah. Suci dari dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Ya, tapi kalau Nabi memang wudhu. Tapi kalaupun tidak wudhu pun juga nggak apa-apa gitu. Kenapa tidak apa-apa? Ya karena nanti ada hadis lain. Ya, tapi memang bagusnya tadi ya cuci tangan. Biar apa? Biar kalau nanti membersihkan yang lain itu sudah tangannya sudah bersih dulu. Nah, Nabi itu selalu ngajari membersihkan sesuatu harus dengan yang bersih. Ya, oke. Kemudian membersihkan kemaluan. Kemudian wudhu. Setelah wudhu baru kepalanya disiram. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Itu wajib dan inilah yang disebut dengan mandi junub, meratakan ke seluruh tubuh. Adapun pakai sampo atau tidak itu tidak keharusan, yang penting rata ke seluruh tubuh. Itu namanya mandi junub. Meskipun di Indonesia ya kan sudah pernah saya katakan sebenarnya mandi junub itu tidak ada istilah mandi besar aslinya. Yang ada itu hadas besar, untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi junub, begitu aslinya. Tapi di Indonesia biasanya ada mandi besar, mandi kecil. Sebenarnya itu istilah kita saja. Kemudian dari atas itu sunnah saja. Mendahulukan kanan sunnah. Menggosok kebanyakan ulama bilang hukumnya sunnah. 3 kali hukumnya sunnah. Mualah. Mualah itu maksudnya itu tidak dijeda dengan sesuatu yang lain. Itu para ulama mayoritas mengatakan hukumnya sunnah. Termasuk tertutup hukumnya sunnah. Maksudnya kalaupun ketika mandi kok tidak dalam keadaan pakai baju pun itu hukumnya boleh, tetapi ketika tempatnya itu tidak dilihat oleh banyak orang. Ya, tapi kalau di dalam kamar mandi sendirian, mandi tidak pakai baju itu tidak sesuatu yang dilarang. Ya, termasuk juga berdoa hukumnya sunnah. Ya, meskipun tadi ya berdoa di kamar mandi kalau bisa dalam hati. Kemudian sholat 2 rakaat setelah itu hukumnya sunnah. Nah, di sini tentang perbedaan pendapat di antara para ulama tidak begitu mencolok signifikan, cuma yang jadi masalah paling-paling tentang wudhunya. Ya, makanya kalau kita bisa praktekkan ya tadi ya, yang pertama niat, yang kedua baca basmalah, yang ketiga cuci tangan dulu, yang keempat hilangkan najis. Lah, hilangkan najis ini menurut saya pribadi itu kita bisa sikat gigi, kita bisa pakai sabun dan lain sebagainya itu di sini. Ya, bisa nih. Ya, kemudian wudhu ratakan ke seluruh tubuh, dari atas mendahulukan yang kanan. Ya, ini sunnahnya. Tetapi para ulama mengatakan sebenarnya rukun dari wudhu itu cuma 2. Ya, rukun dari wudhu itu cuma 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Makanya ketika ada orang nih misalnya nih dia junub, terus di rumahnya itu ada bathtub misalnya, dipenuhin ya, terus dia nyemplung dulu ke bathtub itu ya, seluruh tubuhnya sudah basah, terus dia niat aku mau mandi junub, nyemplung, itu sebenarnya udah sah. Atau misalnya ke sungai, atau misalnya ke kolam renang, itu nyemplungnya dengan niat mandi junub itu sebenarnya sudah dianggap sah. Oke, ini tentang mandinya Nabi. Nah, tadi saya katakan yang agak sedikit jadi perdebatan itu tentang wudhu setelah mandi. Kalau kita baca hadis-hadisnya memang Nabi itu seolah-olah seperti membasuh tangan, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian wudhu baru menyiram. Seolah-olah kan berarti wudhu dulu baru nyiram kan begitu ya. Ya itu sih nggak salah-salah banget. Tapi memang adanya begitu ya.
Hanya saja para ulama menyebut gini, jika ketika waktu mandi, kok setelah mandi, kok tidak batal hadas kecilnya, maka setelah mandi tidak harus wudhu lagi. Ya, ini hadis riwayat Imam An-Nasai, riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Aisyah bilang gini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yatawaddu ba'dal ghusli. Nabi itu tidak wudhu setelah mandi. Oke, ya. Karena tadi ketika sebelum mandi sudah wudhu. Cuma ingat, mandinya Nabi itu kan setelah membersihkan kemaluan, ya, kemudian wudhu, kemudian nyiram ke seluruh tubuh, ya, dimulai dengan kepalanya dulu, kemudian seluruh tubuh, terakhir kakinya, ya. Kalau model mandinya seperti itu ya nggak wudhu lagi, nggak apa-apa. Cuma ya dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana pendapat dari Ibnu Umar, ya, salah seorang sahabat Nabi, kalau ketika setelah wudhu kok melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu lagi, maka memang bagusnya wudhu lagi. Ya, ini dari Ibnu Umar bilangnya gini, idza lam tamassa farjaka ba'da taqdiyah ghuslaka fa ayya wudhu'in asbah minal ghusli. Kalau kamu setelah mandi kok tidak menyentuh kemaluanmu lagi, maka apa sih yang lebih sempurna daripada mandi? Ya, makanya Imam Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin, beliau menyebutkan, Imam Nawawi ini salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, namanya Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, beliau menyebutkan, walau ahdasa, kalau ada orang fi asna'i ghuslihi, setelah dia itu wudhu, ketika di tengah mandi kok dia hadas kecil lagi, jaza ayutimmahu wala yamnaul hadasu sihhatahu. Lakin la yusolli hatta yatawaddo'a. Oke, ini kata Imam An-Nawawi. Gini, ketika di tengah waktu mandi, kok ternyata setelah wudhu kok pipis lagi, ya, kan pipis kan membatalkan wudhu, tidak membatalkan mandi, maka mandinya sudah sah. Tapi kalau mau sholat dia wudhu lagi, karena apa? Karena dia sudah batal wudhunya. Maka dari sini kita bisa simpulkan, kalau kita melihat tata cara mandinya Nabi, memang ada ritual wudhunya, yaitu sebelum menyiram ke seluruh tubuh. Tapi kalaupun tidak wudhu ya tetap sah, ya. Kalaupun nanti tidak wudhu juga boleh sholat. Tapi ketika nanti melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, misalnya pipis, misalnya menyentuh kemaluan, maka kalau mau sholat berarti apa? Wudhu lagi. Ini yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan mandi. Di dalam mandi ada wudhunya. Oke ya, ini kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' dan juga dalam kitabnya Raudhatut Thalibin. Dan ini persis sebagaimana pernyataan dari Ibnu Qudamah, salah seorang ulama dalam madhab Hambali, ya. Beliau mengatakan, fa'in lam yanwil wudu'a lam yujzihi illa anil ghusli. Fa'in nawahuma summa ahdasa fi asna'i ghuslihi summa ghusalahu wa yatawaddau. Lah ini, ketika seseorang kok mandi, niat dua-duanya mandi dan wudhu, maka tidak harus wudhu lagi. Tapi kalau ternyata sudah wudhu, di tengah-tengah mandi kok hadas kecil lagi, maka dia nanti wudhu lagi kalau mau sholat. Oke ya, ini tentang mandi dan wudhu. Kemudian yang selanjutnya, ini yang agak cukup panjang, tapi semoga saya bisa menjelaskan di waktu yang singkat ini. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit. Kalau orang itu hadas besar, ya, baik junub maupun haid dan nifas, itu ternyata ada beberapa yang tidak boleh dilakukan. Nah, meskipun nanti ada sedikit perbedaan di antara para ulama tentang apa saja yang tidak boleh dan apa saja yang boleh. Saya akan urutkan dari yang mulai dari junub dulu. Ya. Seorang yang dalam keadaan junub kok belum mandi itu tidak sah sholatnya. Oke. Ya, berarti kalau mau sholat dia harus mandi dulu kalau dalam keadaan junub. Berarti sholat tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub. Yang kedua, disamakan dengan sholat yaitu sujud. Baik sujud tilawah
maupun sujud syukur, ya, apalagi sujud sahwi, karena sujud sahwi hanya dilakukan di dalam sholat. Ya, ini dalam pendapat mayoritas ulama, salah satunya dalam madhab Syafi'i. Termasuk orang yang junub itu dilarang untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, nggak boleh, ya, karena dia sedang junub. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim, yang mana hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Az-Zahabi mengatakan iya benar sahih. Ya, Nabi menyampaikan at-tawafu bil baiti, tawaf mengelilingi Ka'bah itu salatun seperti salat, illa annahu ahalla fil kalam, tapi Allah menghalalkan berbicara. Makanya tawaf itu harus dalam keadaan suci. Beda dengan sa'i, ya. Kalau sa'i itu kalaupun kentut itu nggak apa-apa. Tapi kalau tawaf itu harus dalam keadaan suci, salah satunya suci dari hadas besar. Termasuk pendapat mayoritas para ulama, yaitu orang yang junub tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, meskipun nanti jadi perdebatan lagi, kalau mushafnya kok banyak tafsirnya atau ada terjemahnya. Kalau mushafnya kok di HP, bagaimana? Itu turunan dari menyentuh mushaf. Dan ternyata menyentuh mushaf itu sendiri ulama berbeda pendapat. Dalam madzhab Syafi'i tidak boleh gara-gara hadis, gara-gara ayat Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali yang suci saja. Kemudian orang yang junub juga dilarang melafadzkan Al-Quran. Ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disampaikan la taqra'u al-haidu walal junubu syai'an minal Qur'ani. Orang yang haid dan orang yang junub itu tidak membaca Quran. Ya, meskipun nanti jadi perdebatan dalam bab turunannya, misalnya ketika seseorang itu belajar tahfidz atau jadi guru ngaji, ya, atau ketika mau tidur baca wirid. Nah, ini nanti para ulama berbeda pendapat terkait turunannya. Tapi secara umum orang junub tidak melafadzkan Al-Quran. Tapi para ulama memberikan keringanan ketika apa? Ketika Al-Quran tidak menjadi bacaan tapi menjadi zikir atau doa. Misalnya bismillah ketika mau makan itu doa. Nah, para ulama memperbolehkan meskipun orang junub boleh membaca Al-Quran, contohnya bismillah misalnya. Atau orang junub habis berhubungan badan suami istri, ternyata nggak mandi dulu tapi tidur dulu, tetap disunahkan untuk berzikir, membaca Fatihah, membaca Muawwidzatain, membaca Al-Ikhlas dan ayat kursi. Tapi bacaan itu tidak dijadikan sebagai bacaan Al-Quran tapi sebagai zikir, dalam rangkanya zikir, ya. Meskipun nanti dalam bab kalau jadi guru ngaji bagaimana, itu nanti jadi perdebatan. Ada yang memperbolehkan gara-gara darurat. Kenapa? Ya karena kalau bab tentang junub ini memang kebanyakan tidak memperbolehkan. Yang jadi perdebatan nanti kalau haid atau nifas, ya. Termasuk orang yang sedang junub dan haid nifas itu dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid, ya. Ini tentang junub. Adapun haid dan nifas nanti ditambah, ya. Mulai dari tidak boleh berpuasa ketika sedang haid atau nifas, ya. Selain tidak boleh juga tidak sah. Termasuk dilarang untuk jima perempuan yang sedang haid dan nifas, ya. Oke, bahkan termasuk nanti ada larangan yang cukup keras, termasuk ada dendanya. Kemudian dilarang diceraikan ketika sedang dalam keadaan haid maupun nifas, ya. Ini tentang larangan dari seorang yang sedang hadas besar, ya. Ada yang sama antara haid dan nifas dan junub, ada yang berbeda, ya. Kalau haid dan nifas itu larangannya tambahannya adalah puasa, jima dan diceraikan. Meskipun nanti dalam bab menceraikan wanita yang haid itu nanti masuknya dalam bab pernikahan namanya cerai bid'ah, ya. Tapi cerainya tetap jatuh satu. Ya, ini tentang keharaman yang diharamkan dalam syariat ketika sedang dalam keadaan hadas besar. Oke. Saya kira karena waktu kita terbatas, kita sudah jam 5.35, alangkah baiknya kita akan buka sesi tanya jawab. Oke. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi berkaitan dengan apa yang saya sampaikan.
silahkan. Silahkan jika ada yang ingin menanyakan terkait dengan mandi janabah. Ini Mungkin perlu kayaknya didiem Ustadz tadi. Ustadz Haji ini kayaknya sudah pada pinter semua kalau mandi junub nih kayaknya nih. Ustadz, Mungkin perlu mau tanya Pak dipraktekkan Ustadz. Ustadz tadi Oh, seperti apa siap. memasukkan tangan ke Oh jari-jari ya, ke coba rambut itu kita bagaimana? akan coba praktekkan sesuai dengan sunnah Nabi meskipun tidak harus persis. Nah, dulu Nabi kan kalau wudhu, kalau keliru, kalau mandi kan pertama Nabi tentu bismillah, ya, sambil berniat bismillah, berniat pengen mandi junub. Terus airnya itu, ya, Nabi membersihkan kedua tangan. Nah ini juga biasanya kalau mohon maaf ini kalau berhubungan badan itu kan kadang-kadang tangannya nggak tahu kemana ya. Kadang-kadang tangannya lagi kemana-mana, makanya dibersihkan dulu. Jadi yang pertama itu membersihkan dulu. Kalau sekarang mungkin kalau pakai keran gampang. Nah, kalau pakai gayung ya gampang, berarti dicuci dulu tangannya. Setelah dicuci dulu tangannya, Nabi membersihkan kemaluannya dengan cara tangan kanan ngambil air, disiramkan kepada tangan kiri, kemudian kemaluannya dibersihkan. Kemaluannya dibersihkan. Ya, meskipun hari ini ya, kalaupun membersihkan dengan tangan kanan sih ya nggak masalah sih. Tapi biasanya Nabi kalau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Ya, ceboknya, kemudian membersihkan kemaluannya dengan tangan kiri. Itu yang kedua kan. Setelah membersihkan tangan, berarti membersihkan apa? Kemaluan. Setelah membersihkan kemaluan, ngapain? Wudhu seperti wudhunya orang mau sholat. Ya, berarti setelah membersihkan kemaluan, Nabi kumur-kumur, masukin ke hidung, kemudian muka, kemudian kepala, kemudian kuping, ya, kemudian keliru. Muka, tangan, ya, kepala, kuping, kemudian kaki gitu kan. Itu kan wudhu seperti wudhunya orang sholat. Setelah Nabi wudhu, berarti kan kalau wudhu itu kan berarti sudah hampir banyak yang kena air kan. Nah, habis itu Nabi ngambil air, dimasukkan ke tangan gini nih. Nah, diusapkan ke rambutnya. Nah, rambutnya. Apalagi dulu rambutnya Nabi agak panjang ya. Oke. Setelah rambutnya cukup basah, Nabi ngambil air, siram ke kepalanya. Satu, gitu kan. Kemudian ke bagian kanan, ke bagian kiri, ya. Tanpa digosok lagi kan sudah cukup nih. Nah, kemudian karena kemaluannya sudah, anggota badan wudhunya sudah, kan tinggal yang belum-belum biasanya kan cuma sedikit doang gitu kan. Terakhir baru membersihkan kaki. Ini kalau pakai metode zaman Nabi yang Nabi tidak sikat gigi. Maksudnya tidak sikat gigi seperti kita pakai odol. Nabi tidak sampoan, Nabi tidak pakai sabun. Ya kalau hari ini misalnya kita plus sabun gimana? Ya udah, membersihkan kemaluan kita anggap saja sebagai sabun aja ya. Misalnya nih setelah setelah wudhu ya, atau sebelum wudhu, mohon maaf. Sebelum wudhu berarti kita membersihkan dulu bagian tubuh yang kira-kira kotor gitu kan. Biasanya kan ketiak, kemudian leher, kemudian kemaluan, itu dibersihkan dulu, digosok-gosok dulu gitu kan, baru wudhu. Tapi kalaupun wudhunya nanti setelah kita menyiram semuanya itu nggak masalah. Tapi kalaupun kita nggak wudhu pun juga nggak masalah. Tapi kalau di tengah mandi kok ternyata melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, misalnya pipis, ya, misalnya menyentuh kemaluan, berarti paling bagus ketika kita mau selesai mandi kita wudhu lagi, karena di tengah wudhu kita, di tengah mandi kita melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu kita. Oke, kira-kira bisa ditangkap atau ada tambahan komentar dari teman-teman jamaah? Silakan. Silakan teman-teman kalau Ustadz, mau ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Pak Heri, Ustadz mau silakan. tanya Pak Ustadz. Siap, Pak Bapak. Ustadz, selama ini kan kalau saya wudhu itu saya dapat informasi atau diajarkan itu harus menutup aurat ya. Nah, dalam wudhu dalam hal ini apakah juga menutup aurat atau bagaimana nih, Ustadz? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kayaknya tadi Pak Heri ya. Sebenarnya menutup aurat itu harus di depan orang lain yang bukan mahramnya. Ya.
Makanya kalau diajari wudhu menutup aurat ya itu aslinya ya ketika kita di luar ruangan ya ketika ada orang lain. Tapi kalau kita kok sendiri di kamar mandi misalnya wudhunya itu aslinya ya nggak ada syarat sah wudhu harus menutup aurat tuh nggak ada. Itu hanya sebagai apa namanya ini sebagai adab bahwasanya kan kita wudhu kan kita apa menyebut asma Allah masa kita nggak pakai baju sih ini hanya adab saja tapi sebenarnya tidak ada hadis spesifik tentang wudhu harus menutup aurat tidak ada ya tidak ada hadis atau anjuran spesifik tentang wudhu harus menutup aurat ketika kita di dalam ruangan di kamar mandi tidak ada orang lain. Maka kalaupun wudhu tidak menutup aurat itu tidak dilarang. Kalaupun ada paling-paling itu dalam bab tazkiyatun nafas atau tasawuf atau dalam bab apa? Adab. Adab kita terhadap Allah. Masa kita wudhu kok pakai apa? Enggak pakai baju sama sekali itu adab saja. Kalaupun kita wudhu, ya kita perhatikan. Nabi itu kan ketika mandi itu kan lepas baju gitu ya. Nah, Nabi ketika lepas baju kan berarti wudhu, berarti wudhunya Nabi kan berarti nggak pakai baju. Ya, berarti ya boleh-boleh saja nggak masalah. Makanya tidak ada hadis spesifik yang menyebutkan ketika wudhu harus memakai baju atau dianjurkan memakai baju. Tapi kalau wudhunya kok di masjid yang umum, kalau nggak pakai baju kan berarti kan masalahnya bukan wudhunya, tapi ya tidak pakai bajunya itu ketika tidak menutup auratnya itu. Tapi sepanjang pengetahuan saya Pak itu tidak ada hadis spesifik yang menyebutkan wudhu harus menutup aurat tidak ya tapi menutup aurat itu ketika di depan orang lain ya yang bukan mahramnya apalagi perempuan tapi kalau sesama laki-laki nanti ada aurat kabir ada aurat besar yaitu ma baina surah wa rukbah di antara pusar dan lutut ya tapi secara hadis tidak ada hadis spesifik yang menyebutkan wudhu harus menutup aurat. Oke, kira-kira bisa diterima jawabannya Pak Heri? Paham Pak Ustadz. Terus satu lagi Pak Ustadz, maaf nih. Oh, boleh. Silahkan. Kalau Selamat kita teman-teman. mandi junub ini mandi bareng sama istri kita boleh nggak Pak Ustadz? Bagus nih pertanyaannya. Sangat bagus. Bukan boleh. Bukan boleh atau tidak boleh. Justru sunnah. Makanya Pak Ustadz, ya? Mandi bersama istri itu Pak. Itu apa namanya hukumnya sunnah. Bahkan ada keutamaannya dan pernah dijalani oleh Nabi. Meskipun saya nggak menemukan redaksi tentang terus Nabi pakai baju atau tidak walau. Jadi hadisnya itu riwayat Aisyah, hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Jadi aku bersama Rasulullah itu mandi bersama dalam satu wadah yang sama. Sedangkan kita dalam keadaan junub. Makanya Pak, mandi bersama Aisyah, Nabi bersama Aisyah itu ya. Itu ya mandi junub bersama. Ya. Mandi junub bersama itu hukumnya sunnah ya. Meskipun kadang-kadang ada rasa risih sebagian orang ketika di kamar mandi kok berdua. Ya, kalau mandinya di hotel boleh Pak, sekali-kali ya Pak ya. Kan kita bisa bayangkan Nabi itu usianya sudah cukup 50 ke atas ketika nikah dengan Aisyah. Padahal Aisyah itu masih belia. Makanya mandi bersama itu ya, itu termasuk salah satu kesunahan. Bahkan Nabi dan Aisyah saling berebut air ketika mandi bersama. Maksudnya itu ya guyon bermesraan gitu ya. Nggak tahu. Jangan-jangan kalau ibu, Bu, yuk mandi bareng. Alah, bapak udah tua aja kok ya aneh-aneh. Ibu ini nggak tahu. Nanti kalau bapak mau saya kasih hadisnya nanti biar di forward ke istri ya Pak. Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Sekali-kali. Tapi kalau di rumah kadang-kadang kan kalau ada anak kan, lo ngapain bapak di dalam rumah berdua gitu kadang-kadang. Tapi sesekali itu boleh dilakukan dan hukumnya adalah sunnah gitu. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Bahkan kalau ada yang lain masih ada waktunya sampai 17.50 insya Allah. Ini udah pada paham nih ya.
Oke, saya tambahin sedikit nanti biar apa namanya sebagai pelengkap kalaupun besok nanti kita mau pindah tema ya. Kalau misalnya kita mau pindah tema, ya. Selain mandi junub yang wajib atau mandi gara-gara selesai haid dan nifas yang wajib, ternyata banyak juga mandi yang sunnah. Yang paling utama pastinya mandi Jumat. Dan mandi Jumat itu dimulai sejak terbitnya fajar. Artinya ketika bapak-bapak berangkat ke kantor hari Jumat mandi junub ya itu bagus. Maksudnya mandi sebagaimana mandi junub. Meskipun tidak apa namanya junub, tapi itu termasuk kesunahan ya. Termasuk yang kedua adalah mandi ketika mau sholat berjamaah khususnya menghadiri banyak orang. Misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Dikatakan anak Nabi karena yaghtasilu yaumal jumati wa yauma arafata wa yaumal fitri wa yauman nahri. Makanya Islam itu sangat memperhatikan tentang kenyamanan bersama, Pak. Ya, maksudnya kalau kita lagi bersama banyak orang kok baunya nggak enak, itu kan nggak nyaman. Ya. Minimal nggak bau itu sudah minimal. Minimal dengan apa? Mandi. Ya, makanya membuat nyaman orang lain itu termasuk ajaran Islam. Nabi itu tidak mau orang itu merasa apa ya, merasa canggung ketika ketemu Nabi. Itu nggak mau, Mbak. Ya, ini apa namanya Nabi, padahal Nabi itu pemimpin tertinggi umat Islam, ya. Sahabat Nabi itu sampai rela mati gara-gara beliau. Tapi Nabi selalu membuat nyaman orang-orang, ya. Termasuk mandi yang sunnah adalah mandi ketika istihadah. Dan ini nanti bab tentang haid nifas ya Pak. Jadi bab haid itu ternyata nggak mudah ya. Ternyata ada hukum-hukum yang harus diketahui dan perempuan yang sebenarnya sudah selesai masa haidnya tapi kok keluar darah itu nanti namanya hadis namanya apa? Mustahadah. Mustahadah itu berarti dia sudah wajib sholat meskipun keluar darah. Tapi kalau ketika keluar darah kalau mau sholat disunnahkan untuk mandi dan diwajibkan untuk wudhu. Nah, ini tentang istihadah juga disunahkan untuk mandi. Termasuk disunahkan untuk mandi apa? Ketika setelah selesai memandikan jenazah. Ya, kita bisa perhatikan orang ketika memandikan jenazah itu sangat mungkin badannya itu Pak ketularan sesuatu yang menjadi penyakit dari orang yang meninggal tadi. Ya, makanya disunahkan untuk mandi gara-gara apa? Gara-gara ya dia setelah memandikan jenazah sangat mungkin jenazah itu meninggal gara-gara suatu penyakit yang menular. Makanya riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Dawud, Baihaqi dan riwayat Imam Ibnu Huzaimah dengan sanad yang sahih. Aisyah itu bilang gini, karena Nabi yaghtasilu min arba'atin, Nabi itu mandi gara-gara 4. Yang pertama minal janabah karena kena junub, wa yaumal jum'ah karena hari Jumat, wa minal hijamah dan setelah bekam, wa min ghusli al mayyiti wa min ghuslil mayyiti dan setelah memandikan jenazah. Ya, meskipun di Indonesia Pak memandikan jenazah itu kebanyakan pada takut gara-gara apa film pocong ya Pak ya. Orang Indonesia itu Pak nggak bisa bedain antara hal goib tentang ruh dengan hal goib tentang jin. Itu dua itu nyampur Pak. Padahal jin dan ruh itu dua hal berbeda. Ya gara-gara film horor tadi, film setan-setan itu. Dan orang yang meninggal itu dan orang yang meninggal itu seolah-olah jadi setan padahal dia tetap jadi ruh ya. Makanya apa namanya mandi setelah memandikan jenazah itu hukumnya sunnah. Kemudian selanjutnya adalah setelah sadar dari pingsan maupun gila maupun mabuk itu juga sunnah, termasuk ketika ada aktivitas haji dan umroh ya, mulai pakai baju ihram, kemudian tawaf dan sebagainya itu juga disunahkan untuk mandi. Ini termasuk beberapa mandi yang hukumnya sunnah ya. Dan yang terakhir ini para ulama menyebutkan bahwasanya mandi wudhu kok tidak di depan publik itu sah-sah saja kalaupun tidak pakai baju. Meskipun kalau pakai baju itu lebih utama. Oke ya. Oke. Kira-kira dari yang saya sampaikan sudah cukup atau ada tambahan lagi? Dan kita sudah sebentar lagi sudah mau maghrib. Kira-kira ada tambahan atau cukup? Silakan. Sebenarnya sudah cukup Ustadz. Ya, oke. Alhamdulillah kita telah melaksanakan kajian dengan tema mandi janabah dan sudah diterangkan oleh Ustadz tadi, termasuk sudah dipraktekkan. Kemudian kita bisa menerima materi yang disampaikan Ustadz
dan bisa kita praktekkan di keseharian kita. Terima kasih Ustadz atas materi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup saja kajian kita dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, pamit Jazakallah khair Pak Haji. Ustaz. Ya, Sehat-sehat. Oke, amin, amin. Oke, terima kasih Terima Pak. kasih Ustadz. Terima kasih Saya Ustadz. pamit. Haji, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.